Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman sekalian. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran Hackathon UKDW 2020. Sekarang kita akan mempelajari tentang apa itu operator di dalam Python. Apa aja itu dan bagaimana cara penggunaannya. Yang pertama sekarang, operator di dalam Python itu dibagi menjadi 3 jenis, 3 bagian besar, yaitu ada arithmetic, logical, dan relational. Ya, apa aja itu dan apa itu artinya kita akan simak berikutnya. Lalu yang pertama sekarang arithmetic operator, di mana operasi aritmetika, yaitu hitung-hitungan kalkulator biasa seperti ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ini adalah tabel-tabelnya, apa aja operatornya, lalu kegunaannya apa, dan penulisannya di dalam Python seperti apa. Yang pada umumnya biasanya plus minus kali bagi itu udah biasa ya, dan video sebelumnya juga sudah membahas itu. Yang lebih awam atau jarang digunakan mungkin division floor atau pembagian ke bawah ya, pembulatan ke bawah, yaitu sintaksnya garis bagi 2 kali, garis miring backslash 2 kali. Lalu ada persen atau modulus, yaitu sisa hasil bagi, akan return sisa hasil bagi. Lalu power atau pangkat, ya kan. Jadi pangkat itu penulisannya kali, yaitu bintang 2 kali. Oke, kita bisa coba dulu ya. Oke, kita bisa coba. Kita ketikkan sini. Oke, idle, kita bisa buka idle kita masing-masing. Lalu ya setelah kita bisa buka idle, kita coba sekarang ya. Pertama mungkin kita coba floor division. Jadi apa itu floor division tadi? Pembulatan ke bawah, pembagian dengan pembulatan ke bawah. Jadi misalkan ada hasil koma itu akan dibulatkan ke bawah. Maksudnya gimana, kita bisa lihat aja. Misal kita 5 kan, kita floor division 2. Itu kan hasilnya kalau 5 dibagi 2 kan 2,5 ya kan. Dan kalau misalnya pembulatan ke atas harusnya jadi 3 ya. Tapi kalau di sini kita enter, hasilnya 2. Kenapa? Kembali lagi ke awal. Floor division. Jadi maksudnya floating number berapapun itu kita akan kembalikan ke integer awalnya. Jadi hasilnya 2,5, kita akan return ke bilangan integer, yaitu bilangan bulat, jadi 2. Kita bisa coba lagi misalnya 10 di floor division 3. Hasilnya 3 karena 3,333 kan. Hasilnya dibulatkan ke bawah, hasilnya juga cuma 3. Oke, coba kita modulus ya. Misalkan kita modulus 5 tadi, 5 modulus 2. Kita coba return, hasilnya 1. Kenapa 1? Karena 5 dibagi 2 kan 4 ya kan. 2 kali 2 kan ada 4. Terus sisanya 1 kan ya, untuk menjadi 5 gitu kan. Jadi returnnya adalah sisanya itu, yaitu 1. Itu adalah hasil dari 5 modulus 2. Mungkin kita coba lagi ya. Misalkan kita 10 modulus 3. Di kan 3 dikali berapa gitu ya kan, untuk mendekati 10 itu 3 kan ya. 3 kali 3 kan 9 ya. Sisa 1, berarti harusnya hasilnya 1 ya. Kalau di enter hasilnya 1 ya kan. Di sisa hasil bagi yang paling mendekati ya dari bilangan modulus ya, bilangan yang mau bagi. Contohnya tadi 10 modulus 3, jadi 3 kali 3 kan 9 ya kan. Terus sisanya itu cuma 1 bilangan bulatnya, ya returnnya 1. Oke, mungkin lanjutnya lagi power ya. Power itu sama seperti pemangkatan biasa. Jadi misalkan kita 2 power 3. Jadi 2 pangkat 3. Kita expect-nya 8 ya. Dan hasilnya 8, bener. Lalu kita coba lagi mungkin 3 power 3. 3 pangkat 3, 27. Lalu kita coba lagi mungkin 10 ya. 10 power 2, itu 100 ya. Ya. Di penulisannya seperti itu untuk arithmetic operator. Oke, kita next. Kedua adalah relational operator, yaitu operator yang digunakan untuk membandingkan ya kan, membandingkan suatu kondisi, yaitu di mana kondisi itu akan di mana relational operator itu nanti akan mereturn sebuah nilai, yaitu true atau false, berdasarkan kondisinya. Contohnya di sini ada
kondisi lebih dari, greater than, less than, kurang dari, atau equal to. Kita equal to di sini agak berbeda ya. Biasanya kan kalau di matematika biasa equal to itu sama dengan biasa 1 kali. Kalau di Python kita pakainya 2 kali. Karena balik lagi ke video awalnya, kalau sama dengan cuma sekali itu tandanya kita akan memberikan suatu nilai ke dalam variabel atau mendefinisikan, mendeklarasikan suatu nilai. Itu kalau sama dengannya 1. Kalau 2 kali kita menggunakan relational operator. Lalu ada juga not equal. Itu tanda seru sama dengan penulisannya. Itu akan mengecek di mana kalau apakah X sama Y itu sama atau tidak. Kalau misalnya tidak sama, returnnya true. Kalau misalnya sama, returnnya false. Gitu. Lalu ada greater than or equal itu lebih dari sama dengan, atau ya itu biasanya lebih dari sama dengan. Itu ada less than or equal, kurang dari sama dengan. Oke, mungkin kita bisa langsung pakai aja ya. Jadi di idle kita definisikan dulu aja deh. Atau mungkin langsung aja deh, 10 kan kurang dari 2. Kira-kira benar nggak ini? Salah kan ya? Jadi kita expect-nya ini false, karena 10 itu lebih besar dari 2. Dan hasilnya false. Kalau misalnya 10 lebih besar dari 15. Karena ini juga salah ya kan? 10 itu kurang dari 15. Jadi harusnya hasilnya juga false. Kalau misalnya yang true gimana? Misalnya 1 lebih kecil dari 2. Oke, hasilnya true. Penggunaannya seperti itu sih untuk kurang dari atau lebih dari. Lalu kalau equal, misalnya kita 10 itu apakah sama dengan 10? Ya jelas sama ya. True. Misalnya 10 sama dengan 2. Apakah sama? Harusnya kan enggak, false. Oke, contoh lebih gampangnya pakai variabel ya. Kita variabel X sama dengan 5. Lalu kita buat variabel Y sama dengan 2. Lalu apakah bisa ya operator tadi itu dipakai ke variabel? Jawabannya bisa. Jadi contohnya misalnya apakah X sama dengan Y? Jawabannya false, karena 5 bukan 2 kan. Kita mengecek nilainya variabel X sama Y itu sama atau tidak. Jawabannya tidak. Lalu kita coba lagi X tidak sama dengan Y. Jadi 5 tidak sama dengan 2. Benar nggak kira-kira? Benar ya, berarti harusnya hasilnya true. Oke, hasilnya true, benar. Di mungkin kurang dari sama dengan. Oke, kita coba X apakah kurang dari sama dengan Y. 5 kurang dari sama dengan 2. Jawabannya salah ya, false. Tapi kalau misalnya kita balik sekarang, Y kurang dari sama dengan X. 2 kurang dari sama dengan 5. Apakah benar? Jawabannya true. Oke, kalau sama dengan mungkin gitu ya. Coba kita lagi. Misalnya kita 5 kurang dari 5. Apakah ini benar ya? Kita coba ya. Jawabannya false. Tapi kalau kita mau coba pakai 5 kurang dari sama dengan 5, kira-kira jawabannya apa coba? False atau true? 5 kurang dari sama dengan 5. Jawabannya true. Kenapa bisa? Karena itu pengecekan OR ya. Jadi apakah 5 itu kurang dari 5? Jawabannya enggak, false kan? Tapi ada pengikutnya lagi nih, ada tapinya nih. Ada pengecekan sama dengan 5 sama dengan 5. Benar kan ya? Jadi hasilnya true karena itu operasi OR gitu kan. Jadi salah satu nilai benar, returnnya true. Returnnya juga benar gitu kan. Oke, mungkin itu dulu. Next, kita akan logical operator. Di mana logical operator itu penerapannya sama seperti arithmetic dan relational gitu kan. Itu malah seperti gabungan ya dari keduanya itu. Kita coba lihat isinya apa aja. Operatornya ada AND, OR, dan NOT. Kan? Kita bisa coba lihat di sini ya. Misalnya X kurang dari Y, N, kita coba N. X itu kurang dari 2 bukan. Dan X sama dengan Y. Oh ya. Apakah X kurang dari Y? Jawabannya false. Terus X sama dengan Y juga false. Returnnya apa? Returnnya false. Kenapa? False ketemu false, hasilnya juga false itu. 0 tambah 0, hasilnya 0 gitu kan. Nah itu. Terus kita coba lagi misalkan kalau misalnya X lebih besar dari Y.
Bener kan ya? 5 lebih besar dari 2. Terus N X kurang X sama dengan Y deh. Jadi salah satunya bener ya kan nih tadi. X itu lebih besar dari Y, true. Terus X apakah sama dengan Y equal to Y? Salah ya. Returnnya adalah false. Di salah satu nilai salah, returnnya pasti juga salah, false juga. Karena kedua syarat tersebut harus benar. Kita coba lagi misalnya kalau OR gitu misalnya. Kita coba ini kalau OR. Prinsipnya sama, OR X sama dengan Y. Jadi kalau pakai OR, salah satu nilainya tadi benar ya kan. X lebih besar dari Y, X equal to Y salah ya. Kita coba, hasilnya true. Jadi salah satu nilai benar, returnnya juga akan benar. Returnnya akan true juga. Di penggunaan on dan or, and dan or, itu ada sedikit perbedaan di mana returnnya, itu kan kondisinya itu kalau n kedua sisi atau banyaknya sisi itu nanti tergantung. Itu harus benar semua, baru returnnya true. Ada satu aja yang kondisinya salah, returnnya pasti false. Tapi kalau or, salah satu aja yang benar, returnnya true. Apakah misalnya tadi aku udah menyinggung dikit-dikit ya, n-nya banyak banget. Apakah n-nya bisa banyak banget? Bisa. Lebih dari satu bisa. Contoh misalnya x lebih dari y, n x kurang dari y. Misalnya nih, ini aneh-aneh aja ya. Nggak mungkin juga gini ya, x sama dengan y. Sorry, kurang n. N, apakah bisa? Bisa. Dan nggak error gitu ya kan. At least kita lihatnya nggak error itu berarti benar gitu. Pemikiran kita udah lumayan benar gitu. Menuju benar. Dan returnnya false ya, karena kondisinya ini semua salah ya. Cuman benar satu aja, X lebih besar dari Y. Tapi kalau OR gimana? Coba kita OR. Kita pakainya ini sama semua kayak tadi, X kurang dari Y. OR X sama dengan Y. Hasilnya true. Karena salah satunya tadi benar ya kan. X lebih besar dari Y. Oke, mungkin begitu aja sih ya. Kalau not itu tuh sama ya sebenarnya. Oh sorry, not itu penggunaannya sama kayak tidak sama dengan misalnya X not Y. Oh sorry, is not ya. X is not Y. Ya, true. Di is not itu sama dengan apakah ini sama dengan Y. Tidak sama dengan, sorry maksudnya. Sama dengan, jadi kayak X tidak sama dengan Y. Penggunaannya itu sama seperti ini. Ya, ada seru sama dengan itu ya. Penggunaannya sama, jadi untuk not jarang dipakai sih sebenarnya. Karena mungkin menurut saya juga pribadi lebih simpel pakai tidak kurang tanda seru sama dengan untuk mendefinisikan apakah ini sama atau enggak. Oke, mungkin seperti itu aja untuk video chapter 5 tentang operator. Kita akan bertemu lagi di chapter 6 tentang branching, di mana operator ini bakalan sangat penting gitu. Oke, sekian dan terima kasih.